ini merupakan mahasiswa pecinta alam juga, dan di sini telah hadir bersama kita juga Abang Ali. Suatu penghormatan untuk pengurus HMPS, beliau hadir di sini. Beliau merupakan anggota DPRD Provinsi Maluku. Boleh tepuk tangannya dulu. Terima kasih. Baik, terkait tema kita atau yang akan kita bincang-bincangkan hari ini yaitu tentang mahasiswa. Golongan mahasiswa di Indonesia ini memang sangat menarik untuk kita bicarakan. Seperti tidak pernah habis topik kita untuk membahas terkait mahasiswa. Pada era globalisasi kini, peran mahasiswa dalam berbicara tentang Grand Indonesia mengenai politik, ekonomi, kemudian sosial, sepertinya sudah tidak lagi menarik begitu. Kita lihat mahasiswa sekarang lebih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kampusnya, kegiatan-kegiatan yang hanya mementingkan personalnya sendiri. Oleh karena itu kita hadir di sini untuk membuka ruang diskusi, untuk mencari solusi. Sepertinya apa sih yang harus kita harus kita lakukan sebagai mahasiswa. Di sini untuk Abang Samsir Salam dan Abang Ali mungkin yang akan memberikan kita materi sedikit. Di sini sistemnya adalah saya bertanya, kemudian Abang menjawab dan akan ditanggapi oleh peserta. Sepakat kita setuju ya? Setuju? Oke. Yang pertama mungkin yang akan saya bahas adalah mengenai mahasiswa. Saya mau tanya dulu kepada Abang Samsir, bagaimana sih Bang pandangan Abang tentang mahasiswa di era dulu dengan mahasiswa di era milenial sekarang? Boleh dijawab Bang? Terima kasih yang saya hormati Alimuddin Sekolah Lena. Kalau bicara karir, beliau di atas saya, beliau anggota DPRD provinsi, saya masih sebagai ketua di tingkat kabupaten. Tapi kalau bicara tentang organisasi, saya lebih bergelut di organisasi yang kami bangun secara bersama-sama. Kurang beliau sempat hadir di tempat ini dan ya alhamdulillah Tuhan mempertemukan kita dalam kondisi yang lebih sehat, lebih hangat. Ada matahari ini, minimal ini bisa jadi penangkal corona. Makasih host dan kawan-kawan mahasiswa. Suasana seperti ini sudah lama saya tidak dapatkan lagi. Selama menjabat Ketua Bawaslu, kurang lebih 3 tahun, baru hal-hal seperti ini saya temui lagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Salam saya tadi sudah diwakili sama host. Kawan-kawan sekalian, tentunya akan berbeda ketika orang membaca buku tentang sejarah dengan pelaku sejarah. Itu dulu yang pertama yang kita harus garisbawahi. Bagaimana penulis buku menjelaskan tentang sejarah, dan ketika kemudian kita membaca sejarah tanpa melihat fakta, maka pasti akan berbeda ketika kita bertanya dengan orang yang menjalani. Nah, kawan-kawan sekalian, secara formil semua orang tahu apa itu definisi mahasiswa. Batasan tentang mahasiswa itu apa? Seseorang yang terdaftar baik di perguruan tinggi maupun swasta. Itu sudah lazim. Tidak ada yang berubah pada soal itu. Secara substantif, secara formil tidak ada yang berubah antara mahasiswa dulu dengan mahasiswa sekarang. Secara formil terkait definisi. Tapi terkait tindakan itu kemudian yang mengalami perubahan. Seakan-akan ada grand theory, ada desain grand theory yang mengakibatkan mahasiswa itu berubah. Karena kenapa? Ada sistem perguruan tinggi yang membuat kita semakin jauh dari realitas dulu. Yang ironinya, yang melahirkan sistem itu adalah orang-orang yang juga dulu sebagai pelaku sejarah yang terlibat dalam melihat kondisi mahasiswa sebenarnya. Bahkan boleh jadi dia yang demonstran waktu itu, boleh jadi dia yang paling vokal waktu itu, yang kemudian akhirnya ada pergeseran nilai ketika mereka sudah berada dalam sistem itu.
Tapi itu pengamatan saya secara pribadi. Kalau mahasiswa dulu, kalau kita berangkat dari sebuah nilai sejarah di Indonesia yang kemudian kita harus bersepakat bahwa sejarah Indonesia itu terbentuk per 20 tahun. Dimulai dari 1908, kemudian 1928, 1945, kemudian 1966. Sebuah fakta bahwa ada pergeseran sejarah Indonesia per 20 tahun. Dan itu dimotori oleh mahasiswa. Sampai pada tahun 1998, Indonesia berubah total setelah tumbangnya rezim Orde Baru. Harapan kita adalah muncul sebuah sistem yang lebih baik. Tapi ternyata jauh panggang dari api kalau kita berpikir seperti itu. Karena kenapa? Pergantian orang tidak ada yang berubah. Orang-orang pelaku sejarah di Orde Baru itu juga yang kemudian mendapatkan jabatan di era reformasi. Sistem memang berubah, tapi pergantian kita hanya sebatas pergantian presiden. Nah, inilah yang kemudian yang ingin kita benahi. Sejauh mana kita akan melihat ini perubahan-perubahan sebagai dialektika bahwa kita mencari sesuatu yang bagus. Apakah hari ini kita juga tidak bisa mengklaim apakah hari ini sistem itu tidak bagus atau tidak bagus. Semua tergantung bagaimana kita menilai, dan sejarah generasi yang akan datang yang akan menilai itu. Kita mampu menilai sejarah Orde Baru ya karena kita hidup setelah Orde Baru. Yang kita lihat juga adalah bagaimana memahami sejarah Orde Baru melalui tulisan, bukan pelaku sejarah dibanding berpikir tentang nasional. Kita lebih tertarik itu. Saya ingat betul dulu kalau kami demo cuma satu, untuk jalan tahan mobil angkot atau tahan mobil truk kemudian jalan, tidak ada pembayaran. Sekarang mahasiswa turun demo, ada mobil angkot, muncul pertanyaan siapa yang bayar? Itu problem. Terus saya lihat ada kecenderungan yang lebih rawan fatal lagi. Berteriak kiri kanan, masuk warkop, ketemu calon, yang bayar kopinya calon. Begitu calon korupsi, terpilih dan korupsi, mereka marah. Tidak usah marah. Kalian sudah transaksi sebelumnya. Terakhir ribut-ribut kita tentang kondisi DPR. Saya ketawa-ketawa, semua marah. Sebagai ketua Bawaslu saya kecewa saja. Mereka marah-marah. Kenapa abang? Kenapa senior? Biarkan. Saya bilang saya juga mau marah. Untuk apa? Lo kalian sudah diberikan kemarin. Jadi berikanlah dia kesempatan untuk korupsi, untuk mengembalikan modal yang dia keluarkan kemarin. Apa hak kita marah hari ini? Kemarin kita memilih dia karena kita memang sepakat dengan uang yang ada 5.100 yang hanya sebatas menghabiskan tusuk gigi di warkop saja. Tapi kita malah suka itu, bahkan panen masyarakat dengan kondisi itu. Dan ini tidak dilakukan oleh mahasiswa, menyampaikan ke masyarakat. Kita tidak menjadi wasilah ke masyarakat untuk menyampaikan bahwa jangan terima itu. Bahkan boleh jadi kita yang ikut dengan calon menyampaikan ke mereka terima saja itu. Ini yang terjadi. Makanya saya tidak pernah tertarik ketika mendiskusikan mahasiswa menjadi tim sukses. Dan itu fakta. Tidak menutup kemungkinan di antara kita ini ada yang pernah mengalami minimal dari tim sukses kepala desa. Kepala desa seksi sekali itu, sampai miliar-miliar anggarannya. Terima kasih, saya pakai masker saja ya. Sepertinya terik matahari mulai mengganggu wajah saya. Jadi seperti Abang Samsir tadi katakan bahwa sebenarnya sudah banyak terjadi perubahan di masyarakat kita, terkhusus untuk mahasiswa itu sendiri. Kalau sekarang, kalau dulu demonya naik angkot tidak dibayar, sekarang angkotnya dibayar. Itu saja sudah ada perubahan. Saya mau beranjak ke narasumber kita yang kedua, mungkin Abang Ali, dengan pertanyaan yang berbeda. Saya ingin tanya perubahan sosial seperti apa yang sedang terjadi di masyarakat kita dan bagaimana harusnya mahasiswa mengambil peran. Saya berikan kesempatan kepada Abang. Mahasiswa aktivis amplop.
Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Samsir yang saya hormati, Bang Samsir, sebenarnya saya tidak dalam kapasitas sebagai narasumber, cuman secara kebetulan bertemu Bang Samsir, dan Bang Samsir sampaikan bahwa hari ini ada diskusi dengan mahasiswa di kampus, dan saya berkeinginan sekali untuk hadir sama-sama. Yang pertama, Bang Samsir ini setiap kali ketemu selalu ada sesuatu yang baru, selalu ada ide, pikiran yang baru, dan selalu konstruktif. Yang kedua, Abang ini memang terlepas dari Abang juga guru saya secara pribadi. Sekalian juga ada rasa rindu terhadap adik-adik di kampus ini dalam suasana diskusi seperti ini. Memang ketertarikan itu juga realitas mahasiswanya, termasuk diskusi-diskusi seperti ini. Pernah jadi ketua BEM Fakultas Usuluddin Dakwah, lalu jadi presiden mahasiswa IAIN Ambon selama 2 tahun. Nah, jadi bicara soal eksistensi mahasiswa, peran mahasiswa, dan tanggung jawab sosial, itu kita juga pelaku dari fakta-fakta itu. Jadi memang kita punya masa yang berbeda. Bang Samsir, memang tidak selamanya tindakan itu mengikuti teori, tapi terkadang juga teori itu diambil dari fakta-fakta. Orang membuat teori tentang sesuatu, deskripsi tentang sesuatu itu dari fakta yang ditemukan. Makanya mahasiswa secara normatif seperti yang kita ketahui adalah yang kuliah di perguruan tinggi, terdaftar, terregistrasi, mengikuti proses perkuliahan berjalan. Tapi definisi mahasiswa dari sisi tindakan itu di awal ketika digagas disematkan mahasiswa oleh misalnya Ortega, ya, Ortega Gasset yang bilang bahwa mahasiswa itu kan agent of change, agen of kontrol sosial, agen pengontrol dan pembaharu. Itu karena realitas gitu. Mereka menangkap realitas yang dilakukan oleh mahasiswa pada kesehariannya, yang tidak cukup puas dengan aktivitas kampusnya, tapi peka dan bertindak tegas terhadap realitas masyarakat. Lalu saya juga sering menyebut misalnya sosiolog Jerman, Max Weber. Max Weber juga bilang bahwa jangan sampai kita generasi hari ini itu tidak mendapat pengakuan dari generasi setelah kita. Jadi hari ini kan kita nostalgia tentang mahasiswa di masa lalu, ya, mahasiswa masa lalu yang perannya luar biasa. Siapa sih yang tidak mengakui peran mahasiswa masa lalu dalam hal perubahan-perubahan sosial di masyarakat? Bukan saja di Indonesia, tapi seluruh dunia. Perubahan-perubahan besar itu dicetuskan, dilakukan oleh mahasiswa. Nah, jangan sampai kita hari ini hanya mengagungkan kehebatan mahasiswa zaman dulu, tapi kita tidak membuat sesuatu tindakan yang lebih besar yang itu kemudian menjadi sejarah bagi generasi atau mahasiswa di masa-masa yang akan datang. Jangan sampai kita masuk dalam kategori lost generation, mahasiswa yang banyak saja tapi tidak tercatat dalam lembaran sejarah sebagai mahasiswa yang pernah memiliki tindakan besar untuk masyarakat. Karena itu memang karena dulu orang merumuskan definisi atau pengertian mahasiswa bahwa mereka yang kritis, yang analitis, yang rasional, yang cenderung untuk melihat kondisi-kondisi sosial, tidak pernah diam ketika ada masalah-masalah di masyarakat kita. Mungkin 2 saya rasa cukup dulu. Saya akan lemparkan kepada forum. Apakah ada yang ingin memberikan sanggahan terkait 2 perbincangan kita tadi? Abang, terkait mahasiswa yang sepertinya lebih mementingkan dirinya sendiri
dan menganggap bahwa perubahan sosial yang terjadi, kemudian ekonomi Indonesia yang semakin buruk, politik pemerintahan yang sedang tidak stabil, tidak mempengaruhi kehidupannya, tidak mempengaruhi hubungan percintaannya, perkawanannya, perkuliahannya. Jadi mungkin itu yang membuat kita menjadi malas melihat masalah-masalah nasional yang seperti tadi Abang Samsir katakan. Saya mau ke pemateri atau narasumber yang pertama dulu, Abang Samsir. Bagaimana tanggapan Abang terhadap mahasiswa demikian, dan solusi seperti apa sih yang harus diberikan atau disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang sepertinya memiliki sifat individualisme? Saya berikan kepada Abang Samsir. Sebenarnya saya kalau ingin diurai kita tidak tahu mau mulai dari mana. Ini seperti benang kusut yang kita tidak tahu yang mana ujungnya. Kalaupun mau diluruskan ada dua. Seakan-akan kita juga tidak perlu berpikir seperti susahnya mendirikan benang yang basah. Kalau misalnya Ali menyampaikan bahwa perlu ada definisi baru terhadap mahasiswa, ya boleh jadi kecenderungan kita. Jadi saya memang melihat kenapa ada perubahan yang signifikan terjadi pada mahasiswa, karena ada sistem yang baru. Kalau melihat sejarah bagaimana batasan kehidupan kampus yang waktu itu yang dikeluarkan oleh Daud Yusuf, bahwa mahasiswa harus selesai di 9 tahun, yang dulunya tidak ada batasan-batasan seperti itu. Hari ini teror yang paling ampuh buat mahasiswa adalah DO di beberapa semester. Itu teror yang sangat luar biasa. Pokoknya 5 tahun harus selesai. Tidak selesai di DO. Sampai akhirnya karena terlalu hebat, mereka bisa selesai 4 tahun dan tidak lagi memikirkan apa-apa. Yang dia pikirkan adalah itu. Nah, ini yang sama. Mereka memang terancam oleh sistem. Ironinya lagi, kenapa mereka terjebak oleh sistem? Karena tidak ada upaya perlawanan. Demonstran itu ada 2 penyebab. Yang pertama tertindas, yang kedua merasa tertindas. Jadi kalau Anda mau jadi demonstran itu tertindas atau paling tidak merasa tertindas. Kalau orang mapan, mana orang mau demo? Tidak ada orang yang mapan mau bertindak. Makanya kasus 98 kemudian orang menganggap Trisakti adalah kampus perjuangan. Sedikit kita butuh meluruskan sejarah. Di Trisakti itu orang-orang mapan yang kuliah. Cuman kebetulan karena kita ribut di jalan, jenis senjata, mereka masuk ke Trisakti. Yang kena tembak orang yang tidak pergi demo. Yang demo itu, yang tidak kena tembak, itu fakta. Mereka itu disebut orang mapan, anak artis, bahkan artis kuliah gitu. Seperti itu. Jadi itu motivasi awal itu bahwa kalau tidak tertindas minimal merasa tertindas. Makanya karena saya selalu demo, karena itu yang pertama, saya selalu merasa tertindas. Paling tidak orang-orang di sekeliling saya yang tertindas. Nah ini yang berusaha dijauhkan dari mahasiswa. Mereka tidak berpikir itu. Padahal kawan-kawan tidak sadar bahwa kawan-kawan sebenarnya ini juga lebih ditindas. Ditindas oleh sistem yang memikirkan diri sendiri. Rasul melarang itu memikirkan diri sendiri, pikirkan orang lain. Pikirkan orang lain. Jangan cuma berpikir, mau bayangkan dari rumah ke kampus. Makanya dulu itu kita sangat marah dengan mahasiswa yang 3K. Kampus, kamar, kakus. Ditambah kampung, jadi 4K.
di periode tahun 90-an koridor kampus di tempat orang berdiskusi tentang pengetahuan. Saya dengan Ali pertama masuk Ambon, kami diskusi dulu dan pinggir jalan. Saya tidak tahu bagaimana kondisi kekinian. Jadi kita diajak diskusi tapi sibuk masing-masing. Jadi kita dekat secara fisik tapi jauh secara hati. Hati kita berjauhan. Karena kita sibuk dengan hati dan teknologi sukses menjajah kita. Iya, terjajah kita dengan teknologi ini. Dan ironinya kita tidak punya persiapan untuk menangkal itu. Bayangkan kalau dulu kita dipukul, kalau orang tua bicara kita tidak dengar. Sekarang siapapun bicara kita sibuk dengan hati. Bahkan di perkuliahan saja. Boleh jadi itu juga terjadi. Dosen setengah mati mulut berbusa di depan, mahasiswa masih sibuk dengan liannya. Alasannya, kenapa lihat HP? Lagi lihat referensi. Sama dengan sekali. Dan kita tidak berupaya melawan itu, tapi kita terseret, kita ikut, bukan masuk kategori terseret. Kita ikut memainkan peran-peran itu. Individualis itu sangat melemahkan dan itu harus dipelihara dalam rangka menyuburkan demokrasi, menyuburkan kapitalis. Individualis itu dihormati, sangat dihargai oleh kapitalis. Karena individualis itu akan melahirkan monopoli. Akhirnya kan sistem perekonomian kita dalam konteks monopoli itu ya, yang kaya tetap sekelihatan, yang miskin ya kasihan juga. Menguasai Indonesia itu mudah, cukup punya duit. Kalau saya rasa ini pas ya, karena mantan mahasiswa berbicara mengenai mahasiswa, jadi luar biasa. Sebelum saya lemparkan kembali untuk forum, saya tambah satu pembahasan lagi. Kita telah membahas mengenai mahasiswa dan perubahan sosial. Kurang satu pembahasan lagi nih. Apa tuh? Ada yang tahu? Pembahasan yang sepertinya kalau kita kaji ini banyak yang tersinggung. Tapi semoga yang hadir di sini tidak menjadi pelaku. Sebelum kita tukar pikiran dengan sobat-sobat, saya mau ke narasumber kedua kita, Abang Ali. Bagaimana Bang, pandangan Abang atau penilaian Abang terkait mahasiswa yang menjadi aktivis amplop? Saya berikan kepada Abang Ali. Jadi di sini ada politisi, ada pengawas politik. Iya, jadi memang tadi kan Tensi sudah bilang bahwa ini pertanyaan kalau disinggung ini pasti ada yang tersinggung, dan ya dikasih kesempatan itu buat saya dan berat sekali. Jadi begini, sebelum ke situ saya mau pesan dulu bahwa memang prinsip kita selama kuliah yang pertama harus sukses di studi, itu harus. Jadi kalau targetnya 4 tahun diusahakan supaya 4 tahun selesai. Sukses di studi, walaupun misalnya ada tertunda 1-2 semester itu nggak masalah. Yang penting jangan sampai lebih dari itu dan akhirnya harus berhadapan dengan situasi sulit, yaitu DO. Yang kedua, di organisasi harus unggul. Organisasi harus unggul, harus kalau adik-adik kalau ini saran berproses di organisasi baik intra maupun ekstra kampus, karena di situ ada pemantik, ada harapan di sana. Jadi masih di kampus ini kan kita sangat individualis, di bangku kelas itu individualis. Jadi kalau kita terus dalam situasi itu, maka kita hilang kepekaan kita terhadap realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat kita, bangsa kita. Karena itu sebagai pemantiknya, untuk memantik jiwa aktivis mahasiswa Anda, maka ada di sana wadah, ada organisasi sebagai himpunan, baik itu intra kampus maupun ekstra kampus. Saya sebut saja misalnya ada MI, ada IMM, ada kami,
ada PMI, ada GMMI dan lain-lain. Itu penting buat adik-adik sekalian sebagai pemantik untuk menghidupkan jiwa kekritisan kita, kepekaan kita terhadap fakta-fakta sosial yang ada di masyarakat kita. Karena kalau kita tidak di situ, tidak berhimpun di salah satu wadah itu, maka kita akan larut dalam sistem yang dibangun di kampus yang cenderung individualis, memperhatikan akademik kita sampai kita abai terhadap tanggung jawab sosial kita. Dan yang ketiga, kalau ada pacar itu kekasih dibawa ke pelaminan. Itu 3 prinsip yang harus kita pegang. Jangan dibawa di sembarang tempat, ya. Ya toh, jangan dibawa di sembarang tempat. Kalau ada kekasih dijaga dan dibawa ke pelaminan. Nah itu 3 prinsip yang harus kita pegang sebagai seorang mahasiswa. Nah soal bagaimana menghindari realitas terhadap pelaku-pelaku transaksi amplop ini memang satu hal yang agak sulit juga kita kasih jawaban yang tepat, karena itu realitas yang memang yang kita hadapi setiap saat. Tapi kita masih punya harapan. Karena kita tidak mengeneralisir semua mahasiswa itu sama, semua individu di kampus itu sama, semua aktivis itu sama. Saya masih percaya itu, karena sampai kapanpun kelompok-kelompok yang idealis itu meskipun sedikit, pada waktu-waktu tertentu mereka hampir hilang gitu, tapi mereka tetap ada. Tidak pernah hilang sama sekali di muka bumi ini. Sampai kapanpun kelompok-kelompok yang idealis, yang masih cenderung tidak mau disogok, tidak terlibat dengan politik, dengan yang hal-hal yang praktis seperti itu masih tetap hidup, baik itu di kalangan mahasiswa, di masyarakat, kelompok-kelompok individualis yang cenderung masih konsen terhadap perubahan, terhadap sesuatu yang ideal yang ada di depan, itu masih tetap hidup. Jadi karena itu adik-adik sekalian, memang kita bagaimana membangkitkan jiwa kita agar kita tidak cenderung terkooptasi masuk dalam situasi transaksional. Kita apa-apa sedikit kita harus ada angpaunya, harus ada amplopnya. Kita ada masalah tentang kepala daerah, kita gertak, ya. Kita gertak, lalu setelah itu ada pesan-pesan berikut yang kita ikutkan dari belakang. Itu makanya ada klasifikasi, ada kategori mahasiswa tadi. Ada yang idealis, ada yang ambivalen, ada yang oportunis. Itu ada tiga kategori atau klasifikasi mahasiswa di perguruan tinggi. Yang idealis itu yang memang tidak cukup puas dengan dirinya sendiri, kampus oke, akademik oke, tapi juga masalah lingkungan juga diperhatikan dengan baik, masalah sosial diperhatikan dengan baik. Makanya kalau ada yang sering turun jalan itu karena masih ada sisa-sisa kekritisan dalam diri mahasiswa itu. Hanya di lapangan pun ada fakta yang mendua di lapangan juga. Ada yang betul-betul turun dengan idealismenya, tapi ada juga pesanan. Itu ditemukan memang. Nah ada mahasiswa yang ambivalen, yang hanya cukup dengan dirinya sendiri. Kemudian ada yang oportunis, yang memang memanfaatkan setiap peluang bagi dia. Peluang ini saya bisa manfaatkan untuk kepentingan saya dan kelompok saya, diambillah itu jalan. Jadi karena itu ada klasifikasi. Nah tinggal adik-adik sekalian pilih mau masuk kategori mahasiswa yang mana. Karena bagi saya, senior kalian di kampus ini yang sudah selesai lama, itu kelompok idealis itu sampai kapanpun itu tetap hidup. Meskipun waktunya dia akan sangat sedikit, tapi dia masih tetap hidup. Karena itu adik-adik sering-seringlah saya kira silaturahmi dengan senior, dengan orang-orang yang dianggap bisa memberikan sesuatu pikiran tausiah yang bermanfaat, kemudian berhimpunlah pada wadah-wadah itu. Memang tidak 100% lah ketika kita di wadah-wadah organisasi itu kita akan seperti yang kita inginkan. Pasti Anda akan menemukan realitas yang juga berbeda. Tapi di situ sebagai pemantik bagi jiwa-jiwa Anda
yang memang punya tanggung jawab untuk melihat kondisi atau realitas masyarakat dan bangsa yang ada di sekeliling kita. Kita punya masalah yang luar biasa banyak. Iya, tidak apa ya, dengan amplop hidup ini tidak melulu dengan amplop. Misalnya faktanya bahwa amplop itu penting buat memudahkan kehidupan proses kita, tapi tidak melulu dengan amplop juga. Saya sebagai fakta itu, sebagai pelaku, ini sedikit informasi saja, pengalaman. Orang bilang dulu kita calon DPR misalnya itu butuh anggaran yang besar, pos yang besar, ada yang mengeluarkan untuk calon di ukuran kabupaten itu ada yang ratusan juta sampai miliar dikeluarkan. Tapi saya calon di kabupaten itu uang saya tidak cukup 5 juta rupiah yang keluar. Kenapa? Karena kita punya investasi sosial. Jadi tanpa uang orang akan pilih kita. Tapi yang berat itu soal pertanggungjawaban. Setelah amanah itu diserahi, kita sudah harus bertanggung jawab untuk bagaimana menjawab kebutuhan dan keinginan konstituen kita yang beragam. Jadi kita di provinsi juga begitu. Kita bertarung di provinsi, ya kita ada di antara kekuatan finansial dan ada di antara kekuatan kekuasaan. Kita berjalan di tengahnya. Kita berdarah-darah di tengahnya. Ada adik-adik sekalian juga yang waktu itu sama-sama. Nah itu kita. Jadi amplop itu penting untuk memudahkan kerja-kerja kita, tapi tidak melulu itu dengan amplop kita hidup. Karena itu adik-adik harus menentukan pilihan dari sekarang. Saya kira itu yang bisa saya berikan sebagai ini pengalaman saya buat adik-adik sekalian. Saya kembalikan. Terima kasih, ini sangat-sangat menarik ya. Masih semangat sobat-sobat sekalian? Masih. Kita ulangi yel-yel boleh ya? Boleh. Mahasiswa Pemuda Harapan Bangsa. Kita coba. Mahasiswa Pemuda Harapan Bangsa. Sekali lagi pakai gayanya dong. Mahasiswa Pemuda Harapan Bangsa. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Terkait apa yang Abang Ali sampaikan bahwa sebenarnya masih ada mahasiswa yang idealis di kampus ini, tetapi dalam kelompok yang kecil. Boleh kita lihat di sebelah kiri saya, ada sekitar 12 lembar. Itu adalah pesan dari pengurus HMPS PMH untuk penolakan aktivis amplop. Jadi seperti yang tadi Abang Ali sampaikan, ada pesan yang pertama di bagian pojok paling kanan, aktivis idealis hampir punah. Kita tepuk tangan dulu untuk pengurus HMPS PMH. Luar biasa kreativitasnya tanpa batas. Teman-teman sekalian, atau saya mau sapa sobat-sobat sekalian, sudah banyak pembahasan yang kita dapatkan di pagi hari menjelang siang ini. Tentu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kemudian kritikan-kritikan yang teman-teman atau sobat-sobat mau sampaikan. Saya mau kembalikan atau lemparkan kepada forum. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Yang berdiri dulu sepertinya. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, kemudian abang-abang pemateri yang telah menyampaikan beberapa narasi-narasi untuk mengawali diskusi kali ini. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi pasal 60, yaitu kebebasan mimbar akademik mahasiswa. Jadi tema hari ini yaitu membahas tentang bagaimana kebebasan mimbar akademik mahasiswa. Tapi bagi Detas ingin bertanya sih mengenai aktivis amplop. Kan di tema hari ini aktivis amplop belum
kaji lebih mendalam, kira-kira yang di dalam amplop ini apa isinya. Makanya kedua pemateri pun tergiring. Kan yang belum ditentukan isi di dalam amplop ini apa. Akhirnya tema ini juga membuat teman-teman mahasiswa yang ada pada hari ini berstigma negatif terhadap amplop ini. Padahal pemateri sendiri belum menjelaskan isi di dalam amplop ini apa. Tapi pemateri dan teman-teman mahasiswa tergiring bahwa isi di dalam amplop adalah uang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara tentang pergerakan aktivis mahasiswa YN, itu seluruh masyarakat sudah tahu bahwa untuk belajar berretorika, untuk belajar berorasi berada di YN Ambon. Makanya untuk menjabarkan aktivis amplop, saya rasa teman-teman mahasiswa YN lebih jago. Tapi bagi saya pergerakan aktivis bukan terselesaikan dengan megafon atau retorika. Karena masih ada gerakan-gerakan lebih mendalam untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang berada pada masyarakat. Kutipan Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan begini, bahwa apabila suatu ilmu pengetahuan tidak berdampak positif terhadap perubahan masyarakat, patut untuk mengevaluasi ilmu pengetahuan itu. Maka hari ini gerakan aktivis itu adalah bagian dari proses belajar untuk mempengaruhi masyarakat. Maka yang ingin saya bertanya, kira-kira di dalam amplop ini isinya apa? Tolong pemateri jelaskan supaya pemikiran teman-teman yang ada di sini tidak berstigma bahwa amplop ini adalah uang. Sehingga teman-teman yang ada di sini bukan gerakannya untuk uang, tapi gerakannya adalah perubahan. Karena tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu teman-teman dicerdaskan. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi pasal 60 tentang mahasiswa, pergerakan kebebasan mimbar akademik adalah yaitu bagaimana mempertanggungjawabkan keilmuan. Itu yang saya ingin pertanyakan, kira-kira bagaimana pemateri? Apa sih isi dalam amplop ini yang pemateri paham? Tolong jelaskan kepada teman-teman. Apabila uang, kira-kira uang ini apa? Untuk menyelesaikan persoalan kebijakan-kebijakan, kemudian persoalan sosial, sehingga teman-teman mahasiswa yang terkenal dengan untuk kuliah demo, untuk kuliah mata kuliah demo berada di IAIN. Karena memang IAIN jagonya. Tapi yang saya ingin tegaskan, kira-kira isi amplop ini apa? Supaya teman-teman punya pemikiran terselesaikan di sini. Sekian dan terima kasih. Apabila penyampaian, nama saya Muhammad Bashir Tua Bali, Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Apabila penyampaian saya ada menyinggung teman-teman punya perasaan secara pribadi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia, sebenarnya makna amplop ini apa? Tapi karena ditujukan kepada narasumber, saya akan berikan kepada Abang Ali, mungkin bisa jawab amplop yang dimaksudkan ini amplop apa sih sebenarnya? Apakah amplop surat atau amplop apa? Baik Abang, dengan hormat saya persilahkan. Terima kasih. Jadi memang amplop itu kan isinya banyak. Ada isi undangan, ada isi. Tapi kan ada teks dan ada konteks ya. Ini kan kita membaca teks dan konteks. Ini berkaitan dengan tema. Ada tema besar yang diusung. Jadi amplop yang di dalam teks itu tidak berarti undangan ya. Jadi atau sesuatu yang lain. Tapi yang dimaksud amplop itu kan juga tidak sebatas uang. Dalam teks ini kan, dalam teks, tapi dengan teks yang berhubungan dengan tema, otomatis sesuatu yang sifatnya materi, ya bersifat materi. Jadi tidak otomatis uang, tapi sesuatu yang bersifat materi, yang itu menjadi stimulus atau perangsang untuk memudahkan hal-hal yang memudahkan sesuatu yang dilaksanakan atau bahkan menyelesaikan masalah gitu. Jadi fakta itu, realitas itu yang kita temukan. Kita akui betul adik yang bertanya, ya memang soal gerakan itu, dinamika gerakan itu diakui. Bukan cuma di Maluku sebenarnya, itu dalam konteks nasional diakui. Ya ini kan kategori kampus kecil. Di masa kita dulu itu kategori kampus kecil di Indonesia, tapi
dalam dinamika gerakannya itu dia masuk 10 besar nasional. Ada UNI Makassar, ada beberapa perguruan tinggi di Makassar, dan di Maluku Yayan Anggun masa itu masuk 10 besar nasional. Tapi hari ini sudah tidak lagi ya, Ade. Hari ini tidak lagi, gerakannya sangat lokal dan memang intensitas dan isu-isunya juga tidak sebesar dulu, dinamikanya tidak sekencang dulu. Ini realitas. Nah, kita coba untuk melakukan klasifikasi tentang tipe mahasiswa dan gerakan-gerakan yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Bukan di hari ini saja, dari zaman kita dulu juga fakta itu kita temui. Jadi tadi pertanyaannya memang sebatas amplop saja, soal isi amplop. Jadi amplop yang dimaksud ini kan, isi amplop itu otomatis dia bersifat materi, gitu. Baik itu uang maupun bukan uang, yang memang dalam kaitan dengan menyelesaikan masalah. Jadi itu tidak secara tekstual kita baca bahwa itu kita harus isinya amplop itu surat undangan atau surat apa dan lain-lain, bukan. Tapi itu sifatnya materi yang memang dalam kaitan dengan menyelesaikan itu persoalan, baik memuluskan persoalan itu maupun untuk menyelesaikannya. Jadi karena pertanyaannya spesifik soal isi amplop, maka jawabannya itu kita sudah membacanya tekstual, tapi harus kontekstual yang berhubungan dengan tema, berhubungan dengan keadaan yang kita hadapi di tengah situasi kita hari ini. Suka dan tidak suka, tidak ada yang bisa membantah itu, bahwa itu ada, praktek itu ada di depan mata kita, dan kadang-kadang kita juga jadi pelakunya. Jadi ada yang betul-betul idealis turun, yang ada yang pesanan, itu ada. Saya pimpin demo terbesar di Maluku, itu saya yang pimpin. Itu pelaku semua itu yang duduk di belakang kalian. Itu ada Kamil, ada adik-adik yang lain. Demonstrasi terbesar di Maluku, Yayan Ambon Tur, itu saya yang pimpin. Saya presiden mahasiswanya. Itu diakui oleh seantero masyarakat di Maluku, diakui oleh Kapolres Ambon, diakui oleh Polda Kapolda Maluku, bahwa selama kita tangani aksi demonstrasi ini yang paling besar. Itu eksponen 2008, kaitannya dengan rencana kenaikan BBM oleh Presiden SBY. Nah, terakhir itu di 2000 ada rentetan aksi besar yang kita lakukan, dan terakhir itu di 2012 itu di bawah Presiden mahasiswa Malik Raudi Tuasama, dan saya akhirnya babak belur dihajar oleh aparat. Kita tenteng demo besar-besar di Maluku. Demo betul, bukan satu-satunya solusi atau alternatif menyelesaikan masalah. Demo itu hanya gerakan untuk menggertak, gerakan untuk mengingatkan. Saya pinjam bahasa Bang Al-Mudasir, Sangaji itu sebagai ibarat petasan saja untuk mengingatkan pihak-pihak yang berwenang. Tapi ada gerakan yang lebih real, yang lebih tepat, yang harus dieksekusi oleh teman-teman mahasiswa, adalah bagaimana melahirkan gagasan, kemudian melahirkan rekomendasi-rekomendasi dalam forum-forum yang lebih dialogis dengan pihak-pihak yang terkait, terus mengagregasi. Demo itu hanya salah satu dari sekian banyak cara mahasiswa untuk bisa mengawal apa yang menjadi agenda-agenda negara, agenda daerah, dan juga menjadi kepentingan masyarakat. Tapi itu sangat penting. Demo itu sangat penting karena demo itu dalam merubah kebijakan, merubah keputusan itu sangat cepat. Demonstrasi salah satu cara paling cepat dan efektif untuk merubah kebijakan adalah demonstrasi. Karena itu jangan surut semangat untuk terus melakukan gerakan-gerakan demonstrasi, apalagi demo itu benar-benar idealis, ya, diskusi dan kajian yang matang sebelum Anda turun jalan, sehingga persepsinya satu. Jangan kita ikut demo saja tapi kita tidak tahu masalahnya apa dan nanti akhirnya bagaimana. Jangan ikut-ikut saja tapi harus melalui sebuah proses diskusi, sehingga demo itu betul-betul bertanggung jawab, baik secara kelembagaan maupun secara individu-individu Anda yang terlibat dalam demonstrasi itu. Jadi kira-kira itu respon terhadap adik tadi yang bertanya soal isi amplop. Terima kasih, MC. Baik, terima kasih kepada Bang Ali. Tepuk
Terima kasih saudara moderator atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Bang Rumprah. Saya kuliah di Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Saya melihat sebelum saya mengajukan pertanyaan pada kesempatan ini, saya melihat orientasi aplikasi lagi aktivis amplop atau mahasiswa yang berbahan sosial ini dalam konteks paradigma, karena seringkali kita memperdebatkan mahasiswa seringkali pada bagaimana dia turun di lapangan. Saya melihat ini dari paradigma bahwa katakanlah konsep idealisme. Konsep idealisme ini saja kalau misalnya kita runut atau kita mengurainya dengan menggunakan pendekatan Plato pada aspek nilai, ada patahan yang kemudian sebelum mengurai ini kita kan kira-kira konsep idealisme yang kemudian digunakan atau sebagai pandangan hidup untuk setiap pergerakan mahasiswa ini apa sebenarnya? Apakah konsep idealisme ala Plato atau kalau Berkeley yang begitu? Karena ada patahan dalam ini konsep ini, sehingga kita kemudian menemukan sebuah paradigma yang pas untuk kemudian dijadikan sebagai pandangan hidup untuk rotasi gerakan hari ini untuk teman-teman mahasiswa. Misalnya, ketika bicara persoalan idealisme menggunakan konsepnya Plato, pada aspek ketika kita mencoba untuk mengurainya pada aspek nilai, itu dia berdampak terhadap setiap gerakan yang ada, karena pada aspek nilai, peletakan nilai itu bukanlah dia tidak diletakkan pada kesadaran atau diri mahasiswa secara individu dan orientasi antara dirinya dengan Tuhan pada aspek itu, sehingga pada aspek nilai tekanan yang paling berat besar dalam Plato idealisme itu kan kembali kepada Tuhan. Dan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia tidak dengan sebuah kesadaran pada titik itu bahwa dia adalah katakanlah waktu Tuhan dalam hal ini mengemban amanat Tuhan pada posisi itu. Makanya saya mengakhiri pembicaraan saya dengan mengatakan bahwa kira-kira pada posisi ini kita menggunakan paradigma apa, idealisme apa yang harus digunakan pada posisi itu, karena sampai pada pergerakan semua yang kemudian digerakan oleh teman-teman mahasiswa, tidak bisa kita kemudian menilai bahwa semua pergerakan pada posisinya menuju sebuah satu. Pertama, orang-orang yang turun pergerakan itu adalah orang-orang yang sadar akan dirinya sebagai tanggung jawab sosial, atau karena semua pergerakan yang turun itu jangan sampai ada orientasi yang lain kemudian yang mau dipertontonkan di sana. Misal kalau turun di pesawat pembaran, tapi kebenaran yang saya mau ketuangkan ini adalah mau menunjukkan bahwa saya adalah orang-orang yang berjuang di dalam kebenaran. Karena ada orientasi yang jelas di sana. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, gimana? Baik, terima kasih Abang Pandi Rumba ya. Saya mungkin akan berikan kepada pemateri yang pertama, Abang Samsir Salam. Yang ditanyakan yaitu konsep idealis seperti apa yang digunakan. Kalau bicara idea dalam perspektif filsafat yang kemudian ditawarkan Plato, ya yang benar itu yang ada dalam pikiran, bukan pada dunia nyata. Itu teori ideal. Tapi kalau misalnya idealisme yang ditawarkan oleh René Descartes itu jelas menggunakan akal untuk mencapai nilai-nilai kebenaran. Nah, itu yang. Nah, kalau misalnya dalam perspektif itu kita mau melihat, saya ingin mengatakan seperti ini. Kalau tadi ada yang menggugat dalam perspektif amplop, saya bilang amplop itu terlalu kecil. Ada lemari, ada jabatan. Aktivis lemari, aktivis jabatan, ada. Di setiap pemilu, banyak aktivis. Dibuka lemarinya, semua baju partai ada. Lumayan setahun, 2 tahun tidak beli baju.
karena banyak baju pembagian. Jadi kalau hanya sebatas amplop yang kawan-kawan kritis itu terlalu kecil. Bahkan ada amplop yang tidak terlihat itu yang besar, bisa beli air. Apalagi kalau kita bicara transaksional pada persoalan struktural. Saya ingin memadukan, mengingatkan kita tentang pemikiran Apang Gapar yang menyatukan dua ide guru bangsa antara Amin Rais dan Gus Dur yang membangun secara kultural dan membangun secara struktural. Kalau misalnya kawan-kawan maju saja untuk merebut kekuasaan, kemudian berprinsip seperti materialis, jangan pernah berpikir bahwa kita akan membaik. Transaksional dalam konteks amplop, lemari dan segala macamnya, maupun ide. Yang pertama yang kita transaksikan adalah ide. Makanya maju itu ada dua prinsipnya, menang ide dan menang politik. Kalau mau menang politik, mau melaksanakan teori yang mana? Mau menggunakan cara-cara rasul berpolitik atau mau menggunakan cara-cara materialis, mengalahkan segala macam cara untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Atau kita dengan cara-cara Umar bin Khattab yang tidak mengeluarkan apa-apa tiba-tiba menjadi khalifah. Dan alhamdulillah tidak ada korupsi. Di situ dulu cara berpikirnya kita. Membangun nilai. Kalau kita bicara nilai kan walaya mutu walaya ya. Dan mahasiswa kadang ada di situ, tidak hidup dan tidak mati, sekarat. Kan kita di situ. Mau mengkritisi banyak yang dikhawatirkan, terlalu banyak pikiran. Tapi saya tidak mengajak kawan-kawan. Demo itu mungkin alternatif. Tapi transaksi ide itu yang penting. Apa ide kita? Nah kalau kawan-kawan mahasiswa sudah kehilangan tema untuk berdiskusi, berhenti jadi mahasiswa. Kan di situ persoalannya. Kalau fenomena amplop dianggap adalah soal yang tabu, kalau saya bukan, karena transparan orang ini. Ya kalau ahli saya lihat konsistensinya kan, komitmen dan konsistensi saja ya, ujung-ujungnya adalah pertanggungjawaban. Kenapa kita bisa bebas? Karena kita ikhlas. Kalau banyak orang yang sakit hati kalau tidak bisa merebut kekuasaan, itu fakta. Nah sekarang, saya cenderung melihat René Descartes sebagai tolak ukur dalam persoalan idealisme itu. Karena yang dibangun lebih awal adalah pemikiran kita, melihat kondisi-kondisi sosial yang ada. Kalau misalnya maju jadi ketua senat saja sudah bertransaksi, nanti kalau saya terpilih kok kabit ini, itu sudah transaksional yang sifatnya struktural, itu juga tidak langgeng. Karena kita tidak sama. Nah, seperti itu. Jadi yang sebenarnya yang kita perlu kritisi adalah bagaimana mahasiswa. Saya saya cukup mengungkapkan kekecewaan sebagai Bawaslu misalnya yang melihat pergerakan amplop yang berisi atau tidak berisi. Kan kalau misalnya tidak berisi pasti dukungannya juga tidak jelas. Sumbangan-sumbangan di masjid saja kalau amplopnya sedikit biasanya orang di masjid terima kasih banyak 10.000 rupiah. Tapi kalau 100.000, alhamdulillah terima kasih banyak, semoga kepalanya dilimpahkan oleh Allah. Jadi di situ saja itu ada narasi yang dibangun. Persoalan bantuan di masjid, amplop masjid saja. Kalau 10.000 terima kasih saja. Protokol mungkin kalau 100.000 ada doa, mudah-mudahan apa dasar. Jangan kawan-kawan jadi protokol nanti dipraktekkan seperti itu. Tidaklah. Cuma ingin mengingatkan bahwa membangun Indonesia itu kita butuh kekuatan yang besar. Tidak usah Indonesia lah, kita di Indonesia aja lah. Jadi berada di pragmatis setelah tujuan kita tercapai kemudian kita berhenti itu kan fakta. Nah, itulah mungkin tadi yang dimaksud tadi kawan-kawan. Demo ini setelah itu ada WA bos. Ingat ya, kan sama juga politisi begitu. Jadi tidak bilang apa-apa, dikasih duit. Ini jebakan-jebakan Bawaslu kemarin kita di setengah mati. Jadi tim sukses datang kasih amplop saat pergi. Tidak bilang apa-apa. Kan tidak masuk dalam kategori kampanye. Nanti di rumahnya dia WA bos.
Itu tadi tuh dari ini ya. Silakan pilih. Bagaimana caranya kita memandang? Kan seperti itu kenyataan yang kita. Jadi jangan terlalu perasa amplop itu terlalu kecil. Banyak yang lebih besar, yang lebih gede dari itu yang kata orang di sana. Jadi kalau kita sederhanakan saja bahwa dalam mencengkram kebenaran itu jelas wakulil hak min rabbikum. Katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Paman siapa yumin, paman siapa ya. Kalau kamu beriman silakan beriman, kamu kafir juga silakan. Tapi kau akan dipertanggungjawabkan. Tuhan saja memberikan kita pilihan-pilihan ke itu. Nah, saya sepakat kalau ya, tapi kan persoalannya adalah tanggung jawab sosial. Makanya saya selalu bilang begini, kalau orang disuruh memilih dosa, lebih baik dosa yang dipilih daripada dosa publik. Apa dosa publik? Korupsi. Dosa yang dipilih menjadi sendiri. Saya saja dengan Tuhan, ya Allah ampuni saya. Kan? Tapi kalau korupsi, semua orang mendoakan kita mati cepat. Semua orang ya. Dan jelas, rakyat lagi dikasih lebih. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama, yang memakan harta anak yatim, dan kita ini kan masuk kategori ini yang dimakan hartanya. Makanya kenapa kita membenci transaksional dalam konteks amplop? Karena orientasinya akan lebih parah setelah dia terpilih. Itu saja, bukan pada persoalan proses itu, tapi dampak yang dilahirkan. Kita tidak bisa menahan adik-adik ketika dia datang begini, susah senior, ini persoalan hidup. Kita butuh makan, kalau tidak diambil kita mati. Padahal tidak ada juga orang mati kelaparan gara-gara menolak money politik. Tapi karena perut mengalahkan otak. Bahkan kadang jari-jari sudah lebih cerdas daripada otak. Belum dibaca sudah di-share. Masuk penjara ujung-ujungnya. Saya pikir itu. Luar biasa, sangat menarik ya. Tepuk tangan dulu. Masih semangat dong, pembahasannya semakin panas ya. Kita yel-yel sekali lagi boleh? Boleh. Kalau saya bilang mahasiswa, kalian jawabnya pemuda harapan bangsa. Ayo kita coba. Mahasiswa Pemuda Harapan Bangsa. Terima kasih, saya buka lagi pertanyaan. Ada. Abang yang sana boleh? Ada. Boleh maju ke depan. Perempuan nih, perempuan. Perempuan dulu. Oh iya, kita tidak boleh memarginalkan Dulu, perempuan. Perempuan dulu, ayo. Nanti saya diserang. Boleh ke sini? Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Perkenalkan, nama saya Haryati Mangar, tapi biasanya disapa Inces. Boleh. Baik, di sini pertanyaan saya, kenapa mahasiswa Amplop itu masih ada? Menurut saya sendiri, karena ada sebagian orang-orang besar yang mendukung tindakan tersebut. Jadi mahasiswa idealis itu hampir punah. Memang seperti yang Abang Ali sampaikan tadi, bahwa amplop itu perlu, tapi di waktu yang mana dulu nih Bang? Jadi di sini saya mau tanya ke Abang Ali, apa sih pendapat Ali oknum atau orang-orang besar yang mendukung tindakan amplop tersebut? Terima kasih, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Inces, luar biasa. Itu kurang ajar. Langsung Abang Ali, dia sangat semangat memberikan pertanyaan kepada Abang Ali. Mungkin Abang Ali boleh menanggapi pertanyaan dari Sang Inces. Kepada Abang Ali dipersilahkan. Kurang ajar ini. Adik, sedap. Ya, makasih Inces. Luar biasa. Jadi pertanyaan yang selalu sulit ya diarahkan ke saya. Jadi soal politik amplop ya, transaksional. Ini kan sebenarnya soal simbiosis mutualisme ya. Soal saling ketergantungan ya, saling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain. Hanya ini kan
kalau dalam praktik-praktiknya, apalagi dalam kalangan mahasiswa sebenarnya mestilah kita menghindari praktik-praktik seperti itu. Kita juga kan ada fenomena yang agak sulit kita berikan kata kuncinya untuk menyelesaikan itu persoalan. Karena hidup ini terus berjalan dan kita ada ketergantungan antara satu dengan yang lain dan ketergantungan itu beragam. Nah, hanya dalam konteks amplop ini faktanya juga apalagi di politik ini karena berhubungan dengan soal ada juga orang-orang yang mendukung itu dan menjadikan itu adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang langgeng dalam kehidupan, terutama dalam praktek-praktek politik. Nah, ini bagaimana ya? Ini agak sulit juga untuk menghilangkan itu. Nah, kita tidak bisa, karena ini soal kemandirian saja, soal kemandirian individu-individu yang terlibat dalam proses itu. Apakah kita punya kemandirian dari banyak hal, terutama dari sisi bagaimana menopang kehidupan kita. Sehingga kalau itu terjadi, misalnya kalau bagi pelaku-pelaku politik tentu itu sangat terjadi di sana soal transaksional. Saya butuh dukungan, tapi saya soal saling menguntungkan lah dari sisi politik, tapi kita bicara pada tataran insan akademis, pada tataran mahasiswa. Kalau praktek di luar sana itu fakta yang memang tidak bisa kita hindari, dan itu bagi kita, bagi teman-teman yang memang masih punya berpolitik dengan nilai itu merasa miris dengan situasi kayak begitu. Tapi itu fakta yang kita hadapi setiap saat. Ada saling ketergantungan antara sesama begitu. Misalnya tadi ada sebut ada orang-orang yang juga mendukung itu, melanggengkan itu, bahkan mempraktekannya, cenderung untuk menggiring mahasiswa juga ke arah itu juga ada gitu. Karena itu ada sekalian, kita memang harus memulai dari diri kita. Banyak-banyaklah berhimpun, banyak-banyaklah bersilaturahmi dengan orang-orang yang berilmu, yang bisa kita jadikan sebagai tempat sekedar untuk mendapatkan sharing ilmu, sharing pengalaman, agar supaya sebenarnya ini berangkat dari diri kita dulu. Kalau kita ingin merubah situasi di luar yang menurut kita mengalami penyimpangan, kita mulai dari diri kita dulu. Apakah kita sudah sedemikian rupa bisa menjaga diri kita untuk tidak terlibat dalam perilaku-perilaku seperti itu atau tidak? Karena kalau kita mau menyelesaikan soal-soal di luar kita sementara kita sendiri sering terlibat, itu sama saja. Nah, terakhir ya, kata kunci, saya kira kita ini punya begitu banyak pengetahuan di kepala kita. Ada sekian banyak teori ilmiah yang ada di kepala kita. Itu sebenarnya masalah kita, masalah karakter. Kita tahu banyak pengetahuan baik tentang sesuatu yang baik yang ada di kepala kita, tapi kita tidak cenderung untuk melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi masalah kita bukan soal kita tidak tahu, kita tahu, tapi kita mengabaikan. Kita tahu bahwa transaksional itu tidak baik, terutama buat kalangan mahasiswa yang cenderung diselesaikan dengan amplop itu tidak baik, tapi ada saja di antara kita yang masih mau untuk terlibat. Karena itu, mari kita memulai dari diri kita, karena itu pertanyaan tersulit yang memang saya tidak bisa memberikan satu kata kunci untuk menyelesaikan soal-soal yang seperti itu. Kira-kira itu MC sebagai respon saja. Baik, terima kasih Abang Ali. Sebelum saya mempersilahkan ke penanya selanjutnya, teman-teman peserta boleh ambil kopi di sana. Kemudian ada gula-gula juga, nikmati ya, seadanya boleh ya. Abang yang sana boleh maju ke depan, panitia tolong bantu kasih mic. Nah, adik. Bagi pila-pila petala bagi tempat tiga. Masih
Iya, anu ini kenapa sih? Jangan pilih, jadi kan mana sampai tapi masih kurang ada kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Samsur dan Bang Ali. Perkenalkan, nama saya Mukbat Sengan. Kalau nama ini di telinga Bang Ali tidak jarang lagi karena biasanya berkomunikasi, tapi soal aktivis amplop, mahasiswa dan perubahan sosial, sekiranya saya menjadi saksi sejarah bahwa soal idealis Bang Ali sampai saat ini masih terjaga. Katakan bahwa saya menjadi saksi sejarah bahwa di perhelatan politik pun saya pernah berkomunikasi dengan Bang Ali dan juga bertemu, tapi Bang Ali tidak pernah mengajak saya untuk memilih beliau. Tetapi membaca tema aktivis amplop, mahasiswa dan perubahan sosial, saya menarik sebuah teori tentang teori hegemoni Anthony Gramsci. Saya membacanya di buku Sebuah Dunia yang Menakutkan, karangan Ashraf Anur Piliang, bahwa konsep civil society hadir itu menjadi konsep perimbangan antara masyarakat sipil terhadap negara. Saya mau menariknya di lingkungan kampus bahwa ada teman-teman penelitian yang kemudian mengatakan bahwa hampir punah aktivis yang idealis. Saya ingin supaya lebih ke realitas sosial, bahwasanya bagi saya definisi mahasiswa adalah proses pematangan diri secara totalitas. Dia matang secara epistemologi, dia matang secara ontologi, dan dia matang secara aksiologi. Dan itu juga menjadi kurikulum, menjadi tujuan dari kurikulum pendidikan di Indonesia, bahwasanya harus matang secara sumber pengetahuan, kemudian ontologi dan aksiologi. Saya lebih ke realitas sosial, pandangan konsep Bang Samsur dan Bang Ali terhadap bagaimana pola yang harus dijaga oleh mahasiswa sehingga aktivis idealis itu kemudian jangan sampai punah, tetapi terus terjaga. Saya bicara bukan tahapan konsepsional saja, bahwasanya kami telah bergerak, sudah menghadirkan salah satu lembaga untuk menjaga agar generasi muda itu tidak boleh punah soal idealisme. Kalau teman-teman ke Seram bagian timur, lihat ada Taman Baca Keta. Taman Baca Keta itu hadir dari konsep-konsep kami sehingga sampai saat ini pun dikenal. Itu bagian daripada pola, salah satu pola sederhana untuk menjaga aktivis tetap idealis. Tapi saya ingin supaya, karena mahasiswa jangan sampai kita sempit berpikir, tetapi bagaimana proses perimbangan masyarakat sipil terhadap negara ini. Kalau masyarakat sipil menang terhadap negara, maka kerja-kerja negara kemudian dia tidak terjadi secara optimal. Kemudian kalau negara dia kuat terhadap masyarakat sipil, maka yang terjadi adalah penindasan. Untuk itu saya lebih ke meminta pola agar bagaimana menjaga masyarakat, bagaimana menjaga mahasiswa agar tetap dia idealis, terhindar dari amplop. Karena bagi saya, kita tidak bisa terhindar dari politik. Orang yang mengatakan saya tidak ingin politik, dia sedang berpolitik. Untuk itu, kita tidak bisa terhindar dari aktivis amplop dan bagaimana perubahan sosial. Tetapi tips dan trik yang harus disampaikan oleh Bang Ali dan Bang Samsur agar kita terus bersemangat menjaga mahasiswa yang memang aktivis idealis, bukan saja di ranah kampus tapi di masyarakat, supaya bagaimana mewujudkan perubahan sosial itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Abang siapa tadi? Abang Muji. Mungkin pertanyaan dari Abang Muji akan ditanggapi oleh Abang Samsir Salam. Kepada Abang dipersilakan. Baik, saya pernah diskusi dengan Ernest Gilner. Bahasanya seperti ini.
Ernest Gellner ini salah satu peneliti tentang masyarakat madani. Beliau mengatakan seperti ini, negara yang dibangun oleh Rasulullah itu